Tiga dekade RI Belarus rajut masa depan dengan 7 sektor prioritas. Kolaborasi lintas sektor buka jalan CBM Sumatera Selatan menuju ketahanan energi. Halo mitra TTV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini yang merupakan hasil kerjasama TTV bersama Kantor Berita Antara. Edisi Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Anton Sulistyo dan kita masuk ke berita pertama. Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyepakati peluncuran peta jalan kerjasama 2026-2030 serta 7 nota kesepahaman prioritas di Istana Merdeka. Langkah strategis dalam memperingati 3 dekade hubungan diplomatik ini mencakup penguatan ketahanan pangan nasional, transfer teknologi industri otomotif, hingga kemudahan fasilitas bebas visa bagi kedua negara. Lebih dari 3 dekade hubungan diplomatik yang terjalin sejak tahun 1993, Indonesia dan Belarus kini mencapai lembaran kemitraan strategis baru. Pasalnya, Presiden Belarus Alexander Lukashenko melawat ke Jakarta dan melakukan rangkaian pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis 2 Juli. Tonggak sejarah baru dalam hubungan kedua negara ditandai salah satunya dengan peluncuran peta jalan pengembangan sejumlah bidang utama kerjasama RI Belarus 2026-2030. Kedua negara sepakat memprioritaskan 7 sektor utama yang diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU. Pertama, dalam bidang industri antara Kementerian Perindustrian kedua negara. Kedua di bidang kebudayaan antara Kementerian Kebudayaan RI dan Belarus. Ketiga, kerjasama Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Nasional Belarus. Selanjutnya, bidang kesehatan antara Kementerian Kesehatan kedua negara. Selain itu, kerjasama ilmiah dan teknis antara Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Belarus. Ada pula pertukaran laporan intelijen terkait pencucian uang antara PPATK dan Departemen Pemantauan Keuangan Komite Kontrol Negara Belarus. Dan yang terakhir, bidang akreditasi nasional antara Komite Akreditasi Nasional dengan Pusat Akreditasi Negara Belarus. Komitmen Indonesia dan Belarus untuk memperkuat hubungan bilateral juga dibuktikan hari ini dengan disepakati sejumlah dokumen kerjasama oleh delegasi kedua negara. Saya berharap kerjasama tersebut dapat segera diimplementasikan sehingga memberi manfaat nyata dalam waktu dekat bagi kedua negara. Presiden Lukashenko menegaskan kesiapan Belarus untuk menjadi jangkar ketahanan pangan Indonesia melalui suplai pupuk skala besar dan alat pertanian modern. Belarus juga menyatakan kesiapannya melakukan transfer teknologi lewat pembentukan perusahaan bersama atau joint venture di sektor otomotif dan alat berat, serta memberikan pelatihan bagi tenaga teknis Indonesia. Hubungan akan semakin dipererat dengan rencana pembukaan Kedutaan Besar RI di Belarus, serta kemudahan fasilitas bebas visa demi mendorong sektor pariwisata kedua negara. Kunjungan kenegaraan Presiden Belarus ke Indonesia menjadi momen penting dalam sejarah hubungan kedua negara yang merupakan mitra strategis di masing-masing kawasan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.
Sementara itu, potensi gas metana batubara atau coal bed methane (CBM) di Sumatera Selatan menjadi salah satu harapan baru dalam memperkuat pasokan gas nasional. Di balik besarnya potensi tersebut, kolaborasi lintas kementerian pemerintah daerah dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) kini membuka jalan bagi percepatan pembangunan Mother Station CBM Tanjung Enim sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah bersama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) terus mendorong pembangunan Mother Station Coal Bed Methane (CBM) Tanjung Enim di kawasan Energi Pagar Dewa, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Fasilitas ini diproyeksikan menjadi simpul pasokan gas baru yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap LPG dengan memanfaatkan potensi gas metana batubara Sumatera Selatan. Direktur Utama PT PGN Arif Kurnia Risdianto menyebut, Mother Station ini direncanakan memiliki kapasitas hingga 25 billion British Thermal Unit per Day (BBTUD) dan akan menjadi sumber pasokan gas baru bagi berbagai sektor pengguna. Mother Station ini kapasitasnya hingga 25 BBTUD atau 25 mm ya per hari. Nah, sehingga itu merupakan suatu pasokan yang sangat besar yang dapat kita manfaatkan untuk dapat mensuplai konsumen-konsumen PGN, baik itu konsumen rumah tangga, konsumen industri kecil, industri menengah, dan juga industri besar. Dan juga ini dapat menjaga kehandalan dan security of supply dari sisi pasokan gas yang ada di Jawa dan juga di Sumatera. Di balik besarnya potensi tersebut, pembangunan Mother Station saat ini masih terkendala proses kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR. Sistem OSS masih membaca lokasi pembangunan belum sesuai dengan rencana detail tata ruang. Untuk membuka hambatan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman pada Jumat 3 Juli meninjau langsung lokasi untuk memfasilitasi koordinasi penyelesaian kendala administrasi. Dari kesepakatan itu semuanya secara administrasi ini tetap ya sesuai dengan aturan yang berlaku, ada perubahan RD dari kabupaten karena memang harus disepakati dari tingkat pusat Kementerian ATR DPR. Maka karena ini program strategi nasional, ini akan ditindaklanjuti. Hasil koordinasi tersebut menjadi langkah penting agar pembangunan dapat dilanjutkan tanpa mengesampingkan ketentuan tata ruang dan perizinan. PGN juga terus mengembangkan sumber gas non-konvensional lain seperti biomethane dan synthetic natural gas untuk melengkapi pasokan gas konvensional. Dengan potensi gas metana batubara besar, Sumatera Selatan kini tidak hanya menjadi daerah penghasil energi. Melalui kolaborasi lintas sektor, daerah ini mulai membangun jalan menuju pasokan energi nasional yang lebih andal dan berkelanjutan. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Windatri Agustina, Kantor Berita Antara, mewartakan. AHY tinjau pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 2 di Medan. Informasinya hadir sesaat lagi. Usai jeda berikut tetap bersama TA Petang. Baik, terima kasih Anda masih bersama TA Petang Mitra TV. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 2 Kota Medan. AHY menjelaskan sekolah ini dibangun di atas lahan seluas 6 hektar milik pemerintah Kota Medan yang nantinya bisa menampung 1.080 siswa tingkat SD, SMP, dan SMA.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 2 Kota Medan Jumat 3 Juli. AHY menjelaskan bahwa sekolah ini dibangun di atas lahan milik pemerintah Kota Medan dengan luas 6 hektar untuk menampung siswa tingkat SD, SMP, dan SMA. Pembangunan gedung sekolah sudah rampung 100%, namun masih harus dilakukan pemeliharaan untuk memaksimalkan kondisi lingkungan sekolah. Fasilitas yang disiapkan berupa ruang kelas khusus SD, SMP, dan SMA, asrama siswa, kantin, rusun guru, lapangan upacara, lapangan mini soccer, dan lapangan basket. Di atas areal kurang lebih 6 hektar ini milik pemerintah Kota Medan telah dibangun sebuah sekolah rakyat terintegrasi. Terintegrasi dalam arti ada SD, SMP, SMA. Kapasitasnya kurang lebih 1.080 siswa, 540 untuk SD, sedangkan untuk SMP dan SMA masing-masing 270 siswa. Pembangunan sekolah rakyat ini menjadi wujud nyata program Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan akses dan layanan pendidikan yang layak bagi seluruh anak bangsa. Dari Medan, Sumatera Utara, Muhammad Valeri Siregar, Kantor Berita Antara mewartakan. Perumbulok merevitalisasi gudang berkapasitas 3.500 ton beras di Banjarbaru, Kalimantan Selatan untuk memperkuat infrastruktur logistik pangan nasional. Peresmian gudang baru ini dilakukan oleh Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto. Perumbulok merevitalisasi gudang berkapasitas 3.500 ton hasil penyertaan modal negara PNM senilai 12,146 miliar rupiah yang berlokasi di kawasan Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Revitalisasi gudang bulog ini dilakukan demi memperkuat infrastruktur logistik pangan nasional sebagai fondasi keberhasilan agenda swasembada pangan. Peresmian dilakukan pada Jumat 3 Juli oleh Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titik Soeharto, didampingi Direktur Utama Perumbulok Letjen TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani. Titik bersama rombongan legislator juga mengecek langsung ketersediaan cadangan beras dan kualitasnya. Alhamdulillah di sini paling tua umurnya 4 bulan. Jadi berarti perputarannya bagus dan menampung beras-beras dari petani langsung diproses, kemudian dilepas lagi ke pasar. Jadi kami mengapresiasi kepada Bulog Kalimantan Selatan ini atas stoknya yang mencukupi dan kualitasnya bagus. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin memberikan apresiasi atas gudang bulog baru sebagai fasilitas penyimpanan hasil panen petani Kalsel yang pada 2025 tercatat mencapai 1,3 ton. Kalimantan Selatan ini kita swasembada beras, yaitu kemarin udah 1,3 juta ton. Nah makanya dengan keberadaan gudang ini sangat mendukung bagi para petani dan juga bulog, sehingga nantinya hasil-hasil yang dari petani itu bisa untuk disimpan di sini. Dalam kesempatan itu, Komisi 4 DPR RI juga memberikan bantuan berupa paket sembako, mesin potong rumput hingga peralatan sekolah bagi pelajar dan masyarakat sekitar. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara mewartakan. Diskon 30% tiket Pelni dongkrak penumpang kapal laut. Informasinya hadir sesaat lagi usai jeda. Berikut tetap bersama TA Petang. Setiap detiknya, dunia kehilangan beberapa titik pohon di hutan. Manusia serakah membuat rusaknya ekosistem hutan sebagai penahan air. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen di muka bumi ini.
Kurangi konsumsi air, manfaatkan lahan kosong untuk penghijauan. Biasakan buang sampah pada tempatnya. Baik, terima kasih Anda masih bersama Tiap Petang Mitra TV. Program relaksasi PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI berupa diskon tarif dasar tiket kapal sebesar 30%. Khusus kelas ekonomi berhasil meningkatkan mobilitas pengguna jasa transportasi laut. Diskon yang didanai melalui stimulus ekonomi pemerintahan ini berlaku untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus 2026 di seluruh kapal PELNI Indonesia. Program relaksasi berupa diskon tarif dasar tiket kapal sebesar 30% khusus kelas ekonomi digelar oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI. Kebijakan yang didanai melalui stimulus ekonomi pemerintah ini berlaku untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus 2026 di seluruh armada kapal PELNI di Indonesia. Program ini tidak hanya membantu meringankan biaya perjalanan masyarakat, tetapi juga menghidupkan aktivitas ekonomi di daerah kepulauan dan pesisir. Di 12 rute prioritas, peningkatan jumlah penumpang dinilai mampu memperkuat konektivitas nasional serta mendukung sektor perdagangan dan pariwisata. Kepala Cabang PT PELNI Pontianak Fitrianingsih Jumat 3 Juli mengungkapkan dampak nyata program ini di wilayah kerjanya. Sejak program berjalan, jumlah penumpang dari Pontianak melonjak tajam dari semula sekitar 500 orang menjadi 2.100 orang dalam 3 keberangkatan. Pemerintah via PELNI, dia mengadakan diskon stimulus sebesar 30% dari tarif dasar dari tanggal keberangkatan di tanggal 20 Juni sampai dengan 15 Agustus. Jadi semua kapal PELNI di seluruh Indonesia di periode tersebut mendapatkan stimulus diskon 30% sampai dengan kuotanya terpenuhi gitu. Jadi alhamdulillah ini kita kan dari 20 Juni sampai sekarang dari Pontianak sendiri sudah ada 3 keberangkatan. Penumpangnya meningkat tajam dari biasa cuma 500-600-an. Kita kemarin 3 tanggal itu sudah di 2.100 orang. Peningkatan mobilitas penumpang kapal laut juga dinilai mampu memperkuat sejumlah sektor strategis lainnya, termasuk sektor jasa serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. Bagi masyarakat yang belum memanfaatkan program ini, diskon 30% masih dapat dinikmati hingga 15 Agustus 2026 selama kuota masih tersedia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Baik, informasi tersebut mengakhiri Tiap Petang kali ini dan jangan lupa saksikan siaran TV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa, Tiap TV mantap, masa kini dan tetap berbudaya.